Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada Siapa? Mbak Arita Kenapa tidak berangkat? sakit gigi. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Ya, Pak. Amin. Bapak presentasi terlebih dahulu. Apa aja? Saya Irma, Cici Pak Arita, Sakit lagi, Pak. Sakit gigi. Rian, Hadir, Pak. Siva. Saya Pak. Satu ya yang berangkat. Ya, Pak. Satu. Itu Siva kok kayak lesu itu tadi pagi belum sarapan kok. Puasa Bapak. Puasa, oh iya puasa ya. Saya enggak Pak. Oh Ya, Pak. Itu puasa sehari, Pak. Oh iya, nggak apa-apa buat latihan masih Bapak. SD. Ya, untuk penyegaran biar kalian semangat mengikuti pembelajaran pagi ini, mari kita nyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, Pak. Bapak mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik. Harap kalian lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Ngomong-ngomong, apakah kalian ingat pembelajaran yang kita pelajari minggu yang lalu terkait materi apa? Materi penjajahan, Pak. Nah, benar sekali Mas Rian, ya. Jadi ya, kalau begitu tentunya masih ingat dong apa saja yang kita pelajari minggu kemarin terkait penjajahan. Misalnya negara apa saja tuh yang menjajah Indonesia itu? Negara itu, Pak. Belanda. Belanda, Belanda. Terus Spanyol, Pak. Benar, Spanyol. Jepang. Benar. Satunya Portugis, Pak. Ya benar. Satu lagi, saya baca lagi. Inggris. Ya benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, beda dengan yang minggu kemarin. Untuk sekarang kita mempelajari materi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Apa toh tujuan mempelajari keberagaman itu? Supaya kita lebih mengetahui ternyata di Indonesia itu begitu banyak keberagaman, misalnya keberagaman agama, suku, ras, alat musik tradisional dan lain-lain. Oleh karena itu, selanjutnya kita menjaga persatuan, karena meskipun berbeda-beda kita tetap dalam satu lingkup yang sama, yaitu Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, langsung saja Bapak mulai ke materinya. Baik, Pak. Sebelum itu
kita mulai pembelajaran pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu ketua, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin berdoa. Siapa? Ya, Alfian. Jadi, ayo teman-teman kita buat terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita langsung mulai ke materinya. Untuk materi hari ini keberagaman budaya bangsa suku. Nah, bisa dilihat di PPT ya teman-teman, ya anak-anak. Jenis-jenis keberagaman itu keberagaman suku bangsa, agama, bahasa daerah, rumah adat, dan alat musik tradisional. Selanjutnya, mungkin Siva bisa membacanya. Yang mana Bapak dari Ya, atas? itu dari atas kiri. Indonesia terdiri dari sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berikut beberapa suku yang ada di Indonesia. 1. Suku Jawa. 2. Suku Sunda. 3. Suku Batak. 4. Suku Betawi. 5. Suku Dayak. 6. Suku Asmat. 7. Suku Bugis. 8. Suku Madura. 9. Suku Minangkabau. 10. Suku Baduy. Ya, terima kasih ya, Siva. Sama-sama Bapak. Ya, jadi Indonesia itu terdiri dari ribuan, lebih tepatnya 1.340 suku yang mendiami di seluruh wilayah Indonesia. Tahu tidak teman, tahu tidak anak-anak? Ternyata separuh atau 50% dari suku bangsa yang ada di tanah air ini merupakan suku Jawa. Jadi di Indonesia ini lebih dari 50% suku bangsa Indonesia itu suku Jawa. Karena Jawa, wilayah Jawa itu kan banyak penduduknya, tentunya banyak suku yang mendiami di wilayah Pulau Jawa. Untuk suku Makassar, Bugis sekitar 3,68%, Batak 2,4%, Bali 1,88%, Aceh 1,4% dan lainnya. Ya, selanjutnya keberagaman agama. Ternyata di Indonesia itu selain adanya keberagaman suku, ternyata juga agama yang ada di Indonesia itu ada banyak. Ada sekitar 6 ya. Apa saja tadi? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan untuk tempat ibadah agama-agama yang ada di PPT ini, anak-anak sudah mengetahuinya belum? Tempat ibadah agamanya Islam kan masjid. Kalau Kristen, Gereja. gereja. Katolik, Gereja. gereja juga Pak. kalau Hindunya apa? Pura. Nah, Buddha, Iya. ya, Buddha. Konghucu, Kelempeng. ya, Pak, benar sekali. Selanjutnya masuk ke keberagaman bahasa daerah. Nah, mungkin Mas Rian bisa membacakan. Baik Pak. Bahasa daerah. Berdasarkan data dari Badan Bahasa Mendikbudristek, jumlah bahasa daerah di Indonesia adalah sebanyak 718 bahasa. Berikut beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. 1. Bahasa Jawa. 2. Bahasa Sunda. 3.
3 bahasa Batak, 4 bahasa Melayu, 5 bahasa Bejo, 6 bahasa Minangkabau, 7 bahasa Bugis, 8 bahasa Madura, 9 bahasa Bali, 10 bahasa Ambon. Ya, benar. Ya, makasih ya, makasih ya. Ya sama-sama Pak. Jadi dari 718 bahasa itu ternyata 90%-nya tersebar di wilayah timur. Sebanyak 428 di Papua, 80 di Maluku, 72 di NTT dan 62 di Sulawesi. Selanjutnya masuk ke rumah adat. Selain agama, bahasa, dan suku, ada lagi keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah adat itu rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi dan arti budaya di balik gaya bangunan. Indonesia mempunyai rumah tradisional yang beragam karena banyaknya budaya di setiap daerah. Berikut contoh gambar-gambar rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, bisa dilihat ya. Ya, jadi dari 34 provinsi itu setiap provinsi memiliki rumah adat masing-masing. Dan dari sebagian besar rumah adat itu sebagian besarnya berbentuk rumah panggung. Tujuannya untuk menghindari banjir dan binatang buas pada masa dahulu. Yang selanjutnya alat musik tradisional. Untuk alat musik tradisional ini apa aja bisa dijelaskan sebenarnya? Alat musik tradisional khas Indonesia merujuk alat musik yang turun-temurun hidup dan berkembang di daerah tertentu. Hadirnya alat musik tradisional sekaligus menjadi bukti tingginya khasanah, pemikiran, dan kebudayaan Indonesia. Menariknya, Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional yang unik dan tidak bisa ditemukan di negara lain. Melansir dari kompas.com hingga 2015, setidaknya tercatat ada 34 alat musik tradisional Indonesia. Alat musik tradisional ini tersebar di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Ya, terima kasih Pak Anja. Jadi benar ya, alat musik tradisional Indonesia ini juga merupakan salah satu khasanah yang dimiliki bangsa Indonesia. Ada 34 alat musik yang ada, alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Ya, untuk fungsinya itu secara umum ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi sebagai sarana upacara adat, yang kedua sebagai pengisi latar musik dan penunjukan seni, yang terakhir sebagai sarana komunikasi. Ya, ini contoh-contoh alat musik daerah di Indonesia. Ada angklung dari Jawa Barat, araba dari Sumatera Utara, gonang dari Jawa Timur, doli-doli dari Sumatera Utara, gong dari Jawa Barat, gendang dari Jawa Barat, capit dari Jawa Barat, dan tolitan dari Sulawesi Utara. Ya, ini gambar musik tradisional. Ya. Mungkin dari bacaan ini Mas Rian bisa bacakan kembali. Bisa Pak. Ayo mengamati. Selain kaya akan budaya, ya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Capi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluan yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Ya, terima kasih Mas Rian.
uh, anak-anak tahu tidak uh, letak dari ide pokok dan gagasan pokok atau ide pokok dengan gagasan pendukung. Untuk gagasan pokoknya kalimat yang mana ya? Kalimat Yang pertama kayaknya Pak. ya benar. Untuk gagasan pendukungnya Kalimat Selanjutnya kalimat 2 sampai akhir. kenapa kalau kalian bisa menjawab seperti itu? Karena saya tadi baca itu Pak, itu kayaknya yang pertama sih Pak, kalimat pertama itu dari sana Pak, dari apa itu kaya akan budaya kaya dan makanan sejarah itu. Ya benar. Untuk ya mungkin bapak tetapi ya untuk gagasan pokok itu kan biasanya ada di awal atau di akhir suatu paragraf. Gagasan pokok itu kan sifatnya lebih umum, bisa mencakup atau bisa berdiri sendiri itu loh. Walaupun tanpa gagasan pendukung, gagasan pokok itu bisa berdiri sendiri, bisa mewakili dari isi suatu paragraf tersebut. Nah, di paragraf ini kan gagasan pokoknya selain kaya akan budaya, tarian dan makanan daerah Indonesia, khas daerah. Nah itu kan sudah mencakup budaya, tarian dan makanan khas daerah. Untuk kalimat di bawah-bawahnya itu kan cuma sebagai pendukung atau penguat dari kalimat pertama. Nah untuk pendukungnya itu dinamakan gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu biasanya di tengah-tengah kalimat tidak bisa berdiri dan tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Apakah sudah paham teman-teman? Anak-anak? Paham. Baik, selanjutnya bagi kelompok ya. Baik Pak. Mungkin bisa sesuai tempat duduknya aja kelompoknya. Lalu bapak bagikan ke KPD untuk dikerjakan. Bisa dilihat anak-anak untuk petunjuk pengajaran KPD-nya itu yang ini. Untuk yang pertama itu anggota kelompoknya dituliskan terlebih dahulu, lalu perhatikan petunjuk pengerjaannya. Ini bisa kelompoknya dibaca dengan teliti, kemudian dianalisis dan kemudian didiskusikan dengan teman kelompok. Kalau sudah nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Bapak kasih waktu 15 menit cukup atau tidak? Cukup Pak, cukup. Ya. Lagi Pak, kan 15 menit. Ya, Ya, nanti Pak, Pak. bisa ditambahkan. Baik Pak. Ya, sudah selesai ya teman-teman? Waktunya sudah habis. Sudah Pak. Ya, mungkin dari kelompok pertama bisa maju terlebih dahulu. Kelompoknya bagi. Baik Pak. Ini dibaca pertanyaan aja tuh Pak, langsung jawabannya Pak. Ya, Ya baik. Untuk jawaban yang pertanyaan pertama, tentukan gagasan pokok, gagasan pendukung dan keterhubungan antar kalimat pada paragraf di atas adalah yang kalimat pertama Pak, yaitu tarian daerah Pak, gagasan pokoknya. ya benar. Benar sekali. Sebelumnya tarian juga merupakan identitas suatu daerah Pak. Ya benar. Lalu keterhubungannya? Keterhubungannya itu Pak, keterhubungannya tarian-tarian Pak. Jadi dari paragraf 1, 2, dan 3 itu ada hubungannya dari tarian-tarian itu Pak, hubungannya Pak. Ya benar. Ya kita beri apa jawaban? Ya. Makasih Pak. Ya. Ayo untuk kelompok kedua. Dua. Udah.
Green Plus. Ya, sudah berakhir ya. Jadi mungkin kita bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Mungkin apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Sangat, Pak. Apa saja yang teringat yang dipelajari hari ini? Di tahap akhir pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan soal evaluasi sebagai penugasan adik-adik sekalian. Nanti besok bisa dikumpulkan ya. Baik, Pak. Ya, itu saja. Mungkin ketua kelas bisa menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu.